Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, kita bersuka cita karena uh, bukan karena keadaan-keadaan yang ada sekeliling kita ya, atau suasana batin yang kita bisa nikmati ya, teman-teman. Kalau kita mengacu pada keadaan-keadaan gitu sulit, saudara, ya. Itu sulit untuk bisa memiliki sukacita, ya. Sulit untuk memiliki keadaan tenang, ya. Sulit untuk mengalami keadaan yang memiliki kelegaan dalam diri kita. Itu sulit, saudara ya. Kalaupun bisa ya sesaat, gitu ya. Sesaat. Dan mungkin tidak banyak orang juga ya, saudara ya, yang bisa mengalami itu. Hanya 3% umat atau orang di muka bumi ini, saudara, yang kehidupannya itu di atas rata-rata atau fasilitasnya cukup. 3%, saudara. Ya. Pernah satu ketika ya, kalau saudara ingat, pernah viral tuh ya, mengatakan begini nih, kalau di rumah saudara, katanya ya, ada lauk pauk di dalam kulkas, itu adalah, saudara, bagian dari 5% orang yang ada di tengah dunia ini. 5%. Kalau saudara di refrigerator, kulkas ya, atau tempat penyimpanan lauk pauk di rumah tiap hari ada, itu saudara bagian dari 5% orang di dunia ini. Tiap hari ada. Nah, udah pasti yang kos-kos ya, itu enggak ya. Ya kan, enggak tiap hari punya kan? Gitu. Itu saudara. Jadi kebayang enggak itu? 5%. Ya. Jadi situasinya memang tidak mudah kan? Tidak mudah untuk kemudian berdasarkan apa yang kasat mata ya, yang kasat mata, yang yang dengan mata telanjang maksud saya ya, kita bisa dapat menjaga ya, pikiran tenang ya, hati lega. Lebih dari itu saudara ya, orang yang misalnya 5% ini ya saudara ya, kita lihat ya, ya mungkin ya mungkin 15-20 tahun dalam hidupnya dipakai untuk kemudian membangun hidupnya kan, 15-20 tahun. Kalau saudara adding up ya, misalnya 20 tahun, selama 20 tahun, dia jadi umur 40. Nah saudara, kalau saudara perhatikan orang-orang yang 40 tahun, yang 45, ya jarang ya yang masih ganteng, yang masih cantik ya, 45 ya. Gitu. Jadi kalau saudara lihat ya paling ya 15-20 tahun. Kalau saudara coba bandingkan 15-20 tahun di atas singgasana kenyamanan, lumayan lama itu. Ya. Nah, saudara jadi presiden misalnya di Indonesia atau di Amerika ya, hanya 10 tahun misalnya gitu ya. Dan setelah itu ya usailah gitu ya. Nah, dalam bahasa yang kita sering pakai di sini ya, sehebat-hebatnya pesta berakhir gitu. Sehebat-hebatnya pesta itu berakhir. Jadi kita disuguhi dengan kesementaraan. Ya, kesementaraan. Dan kesementaraan itu fana, ya. Fana gitu, Saudara. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sejak sekarang ini, saudara dan saya memang harus dilatih untuk benar-benar menerima itu. Ya, menerima itu. Mohon maaf ya, saya lihat tadi Yuli lagi ini ya, dalam keadaan yang kurang sehat gitu ya. Harus juga siap untuk menghadapi situasi begitu. Sekalipun dagingku dan hatiku ya habis lenyap. Nah, kita
kita ini, saudara ya, kita harus selalu disetting untuk atau memiliki perspektif gitu ya, bahwa di sini itu sementara, di sini itu fana gitu ya. Dan Allah tidak merancangnya itu. Sekali lagi saudara ya, Allah tidak merancangnya itu. Ini saya bawa saudara ke realitas yang lebih ini lagi ya. Saudara tahu nggak? Orang yang punya bisnis atau punya karir begitu ya. Ya. Itu saudara berbatas waktu itu, ya. Sering kalau kita ketemu orang, betul, bukannya dulu, iya, dulu gitu. Dulu banyak tuh dulu gitu dulu. Memang harus kita nih saudara ya, karena kebenaran kita harus selalu dibawa untuk kemudian mengerti kebenaran itu. Makanya teman-teman mungkin sejak sekolah minggu kan tahu ayat itu ya, Matius 6:33 ya. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya gitu. Ini memang sangat ini sangat esensi dan sangat dasar itu. Sangat esensi, sangat dasar. Kalau saudara ya coba ingat ya, orang-orang di marketplace ya, itu selalu memakai kata-kata be yourself gitu ya. Artinya jadilah dirimu sendiri, don't compare yourself with others gitu ya. Jangan bandingkan dirimu dengan orang lain gitu ya. Mencoba untuk mencari sebenarnya titik itu. Bahkan dia bilang gini nih, ya berdamailah dengan keadaan. Saya nggak bisa berdamai dengan keadaan. Mana mungkin orang bisa berdamai dengan keadaan? Nggak mungkin coba. Bagaimana bisa orang berdamai dengan keadaan? Sementara yang ada dalam dirinya itu sesuatu yang tidak pernah dapat berdamai dengan keadaan itu. Ya. Jadi ada sesuatu yang terus membuat kita, saya dan saudara ini, bergumul dalam hidup ini. Ya. Jadi kebenaran yang kita dengar setiap malam, saudara. Makanya luar biasa Tuhan. Luar biasa Tuhan itu. Memang luar biasa sih Tuhan itu. Baru kita aja yang menyadarinya. Kadang-kadang kita ya bangun doa atau kemudian sedang kemudian eling gitu ya. Tiba-tiba sadar, aduh Tuhan itu luar biasa. Kata Tuhan, baru tahu loh. Gitu. Baru tahu kamu. Benar nggak? Kita sering loh gitu. Wow. Ya, sampai kan orang ciptain lagunya kan, ya. God, goodness of God gitu ya. Mungkin Tuhan dari surga bilang, baru tahu kamu that I am so good gitu. Kemana aja gitu ya. Untung kalau Tuhan yang ngomong gitu, malaikat bisik-bisik di surga, dia baru tahu gitu ya. Saudara, kita yang sering kita yang sering out of context. Kita yang sering di luar konteks gitu. Makanya luar biasa Tuhan itu ya. Saya pribadi gitu ya. Luar biasa Tuhan itu membimbing. Ingat nggak Pak Anton kemarin juga bilang, enggak dia nggak mikir bawain materi itu loh, enggak gitu. Sama saya gitu. Saya nggak pernah bayangkan saya jelasin mengenai rancangan damai sejahtera. Rasa-rasanya ayat-ayat yang sama yang udah pernah kita dengar gitu ya. Yang pernah sebenarnya membuat kita juga tersudut pada satu tempat yang kemudian benar-benar melihat dan kagum akan keagungan dan kehebatan Allah itu. Tapi ya kata firman Tuhan begini ya. Selagi aku kagum dengan engkau dan menuliskan semua tentang engkau, ya. Bahkan ketika aku mau berhenti menuliskan kekagumanku mengenai engkau, ya. Mazmur 139 kan. Masih saja katanya engkau memperlihatkan kepada aku kedahsyatanmu itu. Kira-kira gitu kan? Itu saudara. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan,
mari kita ya bukan berdamai dengan diri sendiri atau berdamai dengan dunia ini atau kemudian mencoba untuk mengerti keadaan. Nggak bisa, saudara. Hal yang kita bisa lakukan itu adalah ya mengerti kebenaran. Karena sang kebenaran ini yang mengendalikan seluruh semesta dan apa yang sedang dan sudah terjadi dan yang akan terjadi. Dia yang tahu persis. Jadi ketika saudara membawa diri saya dan saudara untuk punya irama yang sama dengan itu, ya, kadang-kadang Tuhan bilang berhenti, stop, ya, stop gitu, be silent, be still gitu ya, diam, ya, dalam bahasa aslinya itu bilang berhentilah bergumul. Sementara kita bergumul terus, Tuhan ini pergumulanku. Tuhan bilang dari saudara, berhenti bergumul. Ya, berhenti bergumul. Ini penting, saudara. Ya, setiap kali saya merenungkan, ya, memang pembangkangan kita untuk mau seirama dengan kebenaran itu, dengan maunya Tuhan itu, ya, itu yang membuat kita, ya, tenggelam di dalam pergumulan yang tidak punya akhir loh, saudara, nggak punya akhir. Kalau saudara selalu ingat, pernah kami siapa di Ibu Esther kali yang pernah ingat di sini, kami punya tema Natal, gitu ya, untuk menggambarkan situasi itu, ya. Pelabuhan terakhir. Itu sampai kami coba, pernah saudara punya tema Natal itu pelabuhan terakhir. Kristus adalah pelabuhan terakhir. Mungkin orang yang datang hadir Natal itu dibilang, wah ini Bapak, kalau nama-nama pelabuhan di Indonesia kita tahu, tapi bukan kan Kristus, bukan nama pelabuhan gitu ya. Tapi itu yang kita mau bilang gitu, bahwa kita harus berhenti untuk ya terus mencari sesuatu yang memang tidak pernah berakhir di dunia ini, ya, kecuali kalau kita membawa diri kita ini untuk seirama dengan kebenaran itu, ya. Nah, setiap malam, saudara, kita ada di sini untuk terus belajar, ya. Tadi malam kan, ya, saya membawa, ya, keinginan Paulus itu, ya, Filipi 3 ayat 10 kan. Ini yang ku kehendaki. This is my desire. This is my desire. Ya, ini yang ku ingini kan. Ini yang ku mau gitu. Ini yang ku mau. Dan itu perjuangan. Kenapa perjuangan, saudara? Karena ada elemen-elemen di dalam diri kita ini yang kita bawa untuk tunduk pada itu. Dan caranya untuk membawa itu tunduk pada keadaan itu, sirkumstansi itu, dikatakan begitu ya, keadaan itu hanya satu memang. Kalau kita terus mau belajar. Kalau kita terus mau belajar. Bapak Ibu, kenapa saudara merasa ini adalah pergumulan? Kenapa saya dan saudara melihat bahwa ini tuh pergumulan gitu? Kenapa saudara? Jawabannya satu. Dan Yesus tahu jawabannya. Karena dia maha tahu. Iya dong. Itu retorika namanya. Ya. Ingat nggak? Matius 11 ayat 30. Ayat 30. Ada yang bisa baca? Matius pasal 11 ayat yang ke-30. Dan 31 kalau nggak salah. Matius pasal 11. Terima kasih, Andri. Ayat yang ke-30, sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Saudara, sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Saudara, kalau tarik ya sesuatu dari atau esensi dasar dari ayat itu yang menjadi alasan kita terus bergumul dalam hidup. Sebenarnya kita bergumul karena kita tuh mau, saudara ya, supaya yang kita lewati dalam hidup ini
itu ringan gitu. Sebelum kita tahu bahwa itu ringan, kita mau itu tuh enak gitu. Itu problemnya kan. Makanya kalau saudara lihat atau saudara ketemu atau saudara mungkin sering bersama-sama malah dengan orang gitu ya, yang saudara lihat kayaknya kamu nggak ada masalah ya, kayaknya kamu nggak punya beban ya. Coba orang itu keadaannya gimana saudara? Biasanya paling tidak secara apa? Secara fisik kelihatan. Biasanya gimana? Berkecukupan kan? Gitu. Kan begitu, ya kan? Kalau saudara lihat apa yang orang lain perlu dari dia begitu mudah untuk kemudian memberikannya gitu. Begitu mudah untuk mengulurkan tangan gitu ya. Wah, kelihatannya kok hidupnya enak ya dan ringan. Kelihatannya. Sebenarnya sesungguhnya apa yang saudara lihat itu kelihatannya bebannya itu ringan. Gitu. Kelihatannya. Karena dia mencoba gitu ya menanggung beban itu dengan apapun yang dia ya dalam kata singkatnya itu resources atau sumber daya yang dia miliki gitu. Tapi kalau saudara mencoba untuk lebih dalam ya, itu kelihatannya ringan tapi belum tentu enak tuh saudara. Ya. Belum tentu enak gitu. Hal ini, dua kata ini tuh penting sekali saudara. Enak dan ringan tuh kan sesuatu yang menarik kan gitu ya. Enak dan ringan. Saya kira ini ya sangat relevan gitu dengan topik-topik yang kita sudah bahas di dalam Zoom kita tiap malam gitu. Enak dan ringan ya. Jadi bebanku ringan gitu ya. Tapi cook itu enak gitu. Nah, cook di sini itu bicara mengenai apa sih? Belajar. Apa yang kuajarkan ya. Bagaimana cara engkau harus mengikut aku, kuajarkan kepadamu. Gitu. Dan itu apa katanya? Itu enak sebenarnya gitu. Nah, kita berselisih paham kan? Kita tidak mudah untuk seirama kan di dalam pemahaman itu. Tapi coba saudara keluar sedikit dan lihat Paulus. Paulus berkata, ini yang benar-benar ku ingini gitu. Oh, ini yang benar-benar ku ingini. Ini yang ku kehendaki gitu. Coba saudara step back satu kali lagi gitu ya. Kalau ingat Pak Anton jelaskan mengenai pergumulan ya, orang benar melihat orang fasik di Mazmur 73 gitu ya. Di ayat-ayat keberapa ya saudara ya? Ke 24, 25 akhirnya dia bilang hanya engkau ya yang kuingini di bumi. Ya tidak ada yang lain yang kuingini di bumi selain engkau di surga kan gitu dia bilang. Gitu. Jadi those people gitu ya. Orang-orang itu tuh akhirnya menemukan saudara bahwa yang namanya enak itu ada saudara, ya caranya itu ada. Mungkin kemudian saudara kemudian berkata, terus Bapak gimana? Ya, saya sudah sering share saudara ya bahwa memang ketika kita menemukan ya kebenaran itu. Kebenaran ini mengajar kita untuk kemudian mengerti ya kerajaan Allah. Kebenaran ini membawa kita bisa masuk dan kemudian mengambil bagian di dalam kerajaan itu. Ya, karena kerajaan itu selalu bicara mengenai apa? Mengenai sukacita dan damai sejahtera. Ya. Bicara mengenai suasana kerajaan itu sendiri, ya. Makanya kalau saudara perhatikan 2 Petrus 3 itu bicara mengenai ya, tetapi Allah ingat akan janjinya ya, yaitu langit yang baru dan bumi yang baru di mana ada kebenaran. Di mana ada kebenaran.
Kebenaran ini yang harus kita terus ya menenggelamkan diri di dalamnya, belajar menjadi satu irama dengannya, supaya kita tahu yang namanya enak versi kerajaan gitu. Kalau tidak, kita itu, saudara ya, kita terus hidup dalam pergumulan. Saudara, tidak sulit untuk kemudian kita masuk ke dalam persungutan loh, saudara. Ya, di ayat 13 Mazmur 73 itu, ya, dia bilang, tetapi aku ini sia-sia menjaga hati bersih. Wah, saudara, ya itu bisa jadi begitu. Aku ini sia-sia menjaga hati bersih. Gitu. Kalau kita tidak masuk dalam iramanya surga, iramanya kerajaan, gitu ya, irama yang Tuhan mau kita memang tenggelam di dalamnya, gitu ya, itu kita bisa stagnan tuh, saudara, stagnan, ya, terjebak, terjerat di dalam yang namanya pergumulan yang tidak membawa hasil kepada apa? Kepada kekekalan tuh, ya, tidak membawa hasil kepada kekekalan yang hidup, saudara ya, karena ada kekekalan yang berakhir di dalam kehinaan. Ini sangat esensi, saudara, ya, sangat dasar, ya. Wah, kenapa saya, kalau saudara perhatikan ya, ini kenapa saya mencoba untuk membawa saya dan saudara untuk melihat rancangan damai sejahtera itu. Dan tidak serta-merta tertinggal dan ternina-bobokkan dengan rancangan damai sejahtera itu. Tapi saya mencoba membawa saudara kepada satu kontras gitu. Bahwa ada loh rancangan kecelakaan itu. Ya. Yang kesudahannya, itu saudara, yang kesudahannya. Satu keadaan di mana kesudahannya. Ya, kau taruh mereka di tempat-tempat licin. Apa yang saudara bayangkan dengan tempat-tempat licin? Tergelincir dan bisa berakhir di dalam kehinaan, kan begitu? Gambarannya nggak jelas, Pak. Nah, gambarannya, saudara ya, ini yang kita pelajari kan, bahwa ketika murka Allah itu tercurah di atas bumi, tercurah di atas bumi, orang-orang di tempat-tempat licin itu, saudara, itu, saudara, ya. Mereka kemudian melihat kesudahan yang berakhir dengan kedahsyatan, saudara ya, akan murka Allah itu. Kita tidak bergirang tentu saja di atas, ya, orang kudus tidak punya ruang untuk dendam, kan? Begitu. Kan? Tidak punya ruang. Tapi orang kudus, saya ulang, saudara ya, orang kudus itu pasti, saudara, ya, orang kudus ini itu pasti, saudara ya, itu melekat dengan yang namanya kebenaran yang membawa dia kepada, yang menghasilkan apa, saudara? Satu tindakan yang namanya apa? Keadilan. Nah, ini, saudara ya, menarik ya. Allah, saudara ya, Allah ya, di dalam apa? Di dalam kasihnya, saudara ya, di dalam kasihnya, dia ingin, Bapa tidak ingin satu orang pun binasa, betul nggak? Tetapi apa? Supaya semua orang berbalik dan bertobat. Tetapi Allah yang sama, Allah yang kasih itu adalah Allah yang kudus, yang tidak dapat bergabung dengan kenajisan. Dalam keadaan itu, keadilan itu kemudian muncul seketika. Bahwa Allah itu kudus. Sekalipun dia kasih, adil itu adalah naturnya, saudara. Akhirnya jadi natur. Allah tidak mau ada orang yang binasa. Tapi karena dia kudus, ada kenajisan yang hanya dapat muncul dalam permukaan dengan apa? Dengan tatanan keadilan, bahwa yang menolak, bahwa yang tidak mau ikut punya tempat, punya kesudahannya, kan begitu. Punya kesudahannya. Ini yang kita mau lihat, bahwa the thoughts of evil, ya, the thoughts of evil, ya, rancangan kecelakaan itu memang secara sendirinya itu muncul, itu, saudara, karena pilihan-pilihan
dari alam semesta ini. Artinya apa itu, saudara? Artinya dari ciptaan-ciptaan ini gitu, saudara. Ya, kita tidak perlu kemudian masuk siapa saja sih ciptaan itu atau apa saja sih ciptaan itu. Segala sesuatunya di dalamnya bekerja bersama-sama sehingga kemudian itu menjadi tatanannya, menjadi akibatnya gitu. Ya. Allah itu Allah yang kasih, tidak ada kejahatan di dalamnya. Tetapi di dalam kekudusannya, segala sesuatu yang tidak ikut di dalam kekudusannya terpaksa apa, saudara? Secara naturnya, secara kodratnya, saudara, secara kodratnya itu menikmati keadilannya Allah itu, saudara. Menikmati keadilannya Allah. Dan itu the thoughts of evil. Itulah pikiran-pikiran jahat. Itulah pikiran-pikiran kecelakaan yang celaka. Saudara, jadi ingat itu ya. Ketika burung nazar itu melihatnya dan kemudian Yohanes melihatnya, wah, celaka. Di dalam kehidupan saya dan saudara, akibat dari semua itu kita lihat, ya. Nah, tetapi Yesus berkata, kuk yang kuberikan itu ringan. Ya, kuk yang kuberikan itu enak, saudara, enak. Ya. Saudara bisa nikmati. Itu yang dia berikan kepada perempuan yang ada di sumur itu. Kuk yang kuberikan itu enak. Kalau kau minum air, ya, yang kau berikan, engkau tidak akan haus lagi. Gitu. Engkau tidak akan haus lagi. Setiap umat yang digembalakannya harusnya minum dari mata air kehidupan itu, ya. Dalam praktisnya nih, saudara, ya. Ketika engkau bergumul, ya, memang kita ya, saya dan saudara, itu harus selalu melihat the full scape, ya, yaitu landscape, saudara, ya. Dari apa, saudara? Dari rancangannya Allah mengenai kesudahan segala sesuatu itu. Itu rancangan damai sejahteranya itu, ya. Yang Pak Anton sering sebut sebagai perspektif dari kekekalan itu. Dan itu selalu dinamis, ya. Dia selalu dinamis, saudara, ya. Dinamis dalam arti apa nih, saudara? Kaya, sangat kaya. Ketika engkau menghitungnya, engkau belum berhenti menghitung kekayaan itu, tapi kekayaannya itu terus berjalan dan terus mengikuti engkau. Semakin kaya dan semakin kaya. Ini yang harusnya, saudara, kita dapatkan dalam hidup ini. Supaya kita melihat bahwa jalan yang Tuhan mau kita yang kita harus ikuti. Jalan atau jejak yang kita harus tempuh. Itu adalah ajaran-ajarannya. Itu artinya kuk yang dia berikan itu memang enak, saudara. Dan memang ini adalah jalan satu-satunya untuk apa? Untuk dapat melewatinya. Jalan satu-satunya untuk dapat kemudian mengalami ketenangan pikiran waktu kita melewatinya. Ini jalan satu-satunya untuk menikmati kelegaan, saudara. Ya, ketika kita deal dengannya, ketika kita berjumpa dengan masalah-masalah ini dalam hidup. Tenang, lega, enak. Hanya dengan cara kalau kita mau taat nih, ya. Kita memiliki perspektif untuk itu, ya. Untuk dapat menerima keadaan itu. Kalau kita tidak tahu, sulit kan, saudara, untuk kemudian seirama dengan itu. Makanya Paulus katakan, yang ku kehendaki adalah mengenal Dia. Yang ku kehendaki adalah mengenal Dia. Harus tahu mengenai Dia, harus terus belajar, ya. Nah, ini, saudara, ya, kita harus terus belajar supaya kita mengerti kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kita, ya, melepaskan kita dari belenggu-belenggu pemahaman-pemahaman, filsafat-filsafat, ya, mungkin ide-ide, mungkin hal-hal yang, ya, sistem
ya, apa yang telah membangun diri kita selama ini, ya. Kita harus tuh. Ini kalau saudara perhatikan, saya sering banget nih, ya, seperti seperti bercerita mengenai hal ini. Saya sering banget kalau saudara perhatikan. Karena saya dapatin bahwa esensi dari keadaan-keadaan yang manusia atau yang jemaat Tuhan itu hadapi gitu ya. Itu adalah masalahnya ada di sini, ya. Secara kodrat manusia itu pengen enak dan ringan. Ya. Ayat 28 dari pasal 11 Matius itu, saudara, itu berkata, marilah datang kepadaku, hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat. Jadi Jesus understood your problems, kan? Yesus tahu masalahnya. Letih lesu berbeban berat. Dan korelasinya terasosiasi, Yesus tahu itu bicara mengenai ketenangan dan kelegaan. Dan Yesus tahu bahwa akhirnya yang kau mau dan aku mau itu adalah enak dan ringan. Kuk itu enak dan beban itu jadi ringan. Dan Yesus katakan, belajarlah kepadaku. Kita harus terus belajar. Secara singkat nih saudara ya, apa yang saya uraikan barusan nih, kita harus benar-benar ya tahu mengenai tujuan utamanya Tuhan gitu. Semua dinamika yang ada di bumi ini hanya untuk mendukung segala sesuatu supaya apa yang Allah rancangkan itu benar-benar terjadi, benar-benar nyata, benar-benar mencapai puncak dan secara maksimal itu terjadi. Dan saudara sudah tahu itu kan, bahwa apa? Bahwa Bapa mau kita ada bersama Dia dan Dia ya bersama dengan kita di kemahnya yang abadi itu. Itu kalau tanya, apa yang Bapa mau tentang kita? Bapa mau supaya umatnya itu, saudara, itu ada bersama-sama dengan Dia di dalam kemahnya. Sejak awal, Dia bergerak dari misinya dari surga, sampai, saudara ya, sampai sekarang ini, dan ini yang Dia mau, itu adalah umatnya ada di kemahnya bersama-sama dengan Dia. Ya, kemah Allah itu. Allah di dalam Kristus memiliki kerinduan yang sama. Ya. Dan Dia, saudara kalau ingat, Dia berbincang dengan Bapaknya dan Dia katakan bahwa aku mau Bapa, supaya mereka yang kau berikan ini kepadaku, itu bersama-sama dengan aku satu kelak nanti, dan apa? Melihat kemuliaanku. Artinya apa? Ini semua bicara mengenai apa, saudara? Satu saat nanti gitu. It's not design, ya, it does not design. Ini tidak didesain supaya saya dan saudara fulfill atau kemudian enak, saudara ya, di dalam kesementaraan ini. Karena kesementaraan yang ada sekarang ini fana gitu. Ini fana. Ini harus dibangun di dalam diri kita. Dan semua yang ada di sini, dinamikanya, saudara ya, Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu. Ya. Ini ya. Jadi Allah memakai segala sesuatu ya. Ini saudara, untuk tujuan itu. Ya, untuk tujuan itu, ya. Nah, kita harus mengerti itu, ya. Nah, saya dan saudara di dalam perjalanan untuk sampai ke situ. Hanya ada satu guru yang sudah mengajarkan untuk ke situ. Dan Dia sendiri berjalan di situ. Itu yang disebut jejak Kristus, ya kan? Ikuti teladannya, karena Dia yang sudah menjadi persis sama seperti aku dan kau. Ketika engkau ada di dalam keadaan yang sulit, baik itu fisik nih saudara ya, sakit ya, baik itu dalam keadaan sirkumstansi ekonomi, kau harus lihat bahwa Yesus sudah menjadi sama persis dengan kita, ya, ada di tengah-tengah kita. Dia tahu apa yang saudara dan saya alami, ya. Dia tahu, saudara, ya.
Dan dia ingin membawa kita kepada apa? Kepada satu irama perjalanan yang dia sudah lewati. Ya, dia bilang, belajarlah kepadaku. Kita harus belajar kepada dia. Ketika Kristus naik ke surga, Yohanes pasal 14 ayat 26 katakan, ada Roh Kudus. Dia katakan, dan dia, Roh Kudus itu akan mengajar engkau. Dia, Roh Kudus itu akan mengajar engkau. Dia akan mengajar engkau dengan kebenaran. Karena kebenaran ini akan membawa saudara untuk dipisahkan dari fantasi, kemewahan, kenikmatan, satu lagi, kekhawatiran dunia ini, untuk terpisah dari jalan itu dan masuk di dalam jejaknya Kristus, dipisahkan, dikhususkan, dikuduskan akhirnya. Hanya dengan kebenaran itu, saya dan saudara bisa kemudian menemukan itu. Di dalam situlah kita dapat katakan, ini enak, ini panduan ini kompas ini jalan ini betul enak nih. Saudara bisa tahu nggak? Apa yang saya barusan katakan ini, saudara? Itu tidak secara full saudara bisa nikmati. Saudara itu hanya bisa menemukan itu di dalam tempat di mana, ya, tempat di mana Allah benar-benar secara keseluruhan tuh hadir menguasainya. Yaitu di dalam apa, saudara? Di dalam tempat kudusnya, atau di dalam tempat hadirnya Allah di dalam diri saya dan saudara. Saudara bisa benar-benar mengalaminya, benar menikmatinya, mendapatkan enak itu di dalam situ. Tapi tubuh fisik saudara itu berontak. Ya, itu berontak. Ya. Nah, saudara, kitalah yang kita inilah saudara yang mengambil keputusan untuk itu. Kita mau hidup mengikuti apa yang keinginan daging kita ini mau, saudara ya, atau kita mau katakan bahwa aku tahu jejaknya Kristus. Aku tahu kemana Kristus memberi petunjuk, petunjuk, pedoman, ya, Simeon, arah gitu. Arahnya memang tidak berhenti di sini, tapi nanti di sana gitu. Di belakang, ya, batu nisan gitu ya. Di belakang kubur itu, ya. Artinya secara perspektif kosmis berhenti, barulah kekekalan itu kemudian mulai, saudara. Dan di sanalah sesungguhnya Allah mau kita memulai kehidupan yang sesungguhnya. Kita harus dibawa ke sana. Itu yang kita harus lihat, saudara, ya. Dan malam hari ini, ya, saya mau lanjut sedikit nih, saudara, ya, bahwa rancangan damai sejahteranya Allah itu, saudara, ya, bagi kita, ya, itu sudah final, sudah diwahyukan, udah ditutup, udah selesai. Ini kita tinggal mengikuti waktu demi waktu, ya. Kita tinggal mengikuti apa yang Allah sudah tetapkan untuk umat pilihannya, ya, dan apa yang Allah sudah tetapkan, ya, tetapkan sesuai dengan hukumnya, itu pasti terjadi, ya, itu pasti terjadi. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ya, Allah punya rancangan damai sejahtera itu untuk saya dan saudara, ya. Aku tahu apa yang ada padaku, ya. Rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, yaitu rancangan damai sejahtera. Kita akan menikmati damai sejahtera itu, saudara, dan itulah kerajaan Allah yang Tuhan nyatakan hadir di tengah dunia ini, di dalam perspektif kekinian yang ada sekarang, itu adalah kehadirannya. Di mana Allah hadir, di situ hadiratnya ada. Ya, di mana Allah hadir, di situ hadiratnya Allah. Dan katanya tubuhmu itu adalah bait Allah, di mana Allah itu hadir di dalam engkau. Kita harus terus bersepakat dan menemukan itu di dalam diri kita. Kalau kita memberi diri ini terus dipimpin dan dituntun oleh rohnya sendiri,
maka kita akan terus dibawa kepada apa? Kepada suasana damai sejahtera itu. Kita akan terus dapat menikmati suasana kerajaan itu. Sejak sekarang ini, di dunia ini, di dalam keadaan kita sekarang ini, saudara. Ya, apapun situasinya. Dan setiap kebenaran yang kita pelajari, itu akan membawa terus kita untuk apa? Untuk meraih cara-cara. Ya, cara-cara untuk apa? Untuk meraih kemenangan, saudara. Ya, kebenaran itu akan memberikan kepada saudara perisai iman. Kebenaran itu akan membawa saudara untuk memiliki pedang roh, supaya saudara bisa enak, ya, enak melihat, ya, enak menikmati, enak melihat, enak mengikuti akan tujuan atau pedoman arah yang Tuhan berikan itu. Kita harus terus belajar itu. Itu yang kita sama-sama pelajari dalam rancangan damai sejahteranya Allah. Bahwa ya kita sudah belajar kan bahwa Allah sudah mendesain, ya. Allah sudah mendesain, ya. Ada tujuan untuk umat-umat pilihan. Tetapi orang yang menolaknya itu masuk ke dalam tatanan saudara, atau kodrat dari kejahatan yang memang sudah ada, ya, yang memang secara tatanan terbentuk karena menolak yang baik dari Allah, menolak yang benar dari Allah, menolak rancangan damai sejahteranya Allah itu, menolak kabar baik itu, menolak Injil itu, menolak Yesus itu. Saya ingin menyelesaikan tuh, ya, bagian-bagian terakhir itu, saudara, ya. Bagian-bagian terakhir. Kalau saudara ingat, ya, diagram ini kemarin, ya, kita sudah bahas, ya. Suatu hari nanti semua perjalanan ini akan selesai, ya. Dan kita akan ada dalam tempat idealnya Tuhan, ya, di kemah Allah, di kota Allah, ya, yang penuh dengan kemuliaan. Saudara, kalau coba ya teman-teman, beberapa orang coba kita baca ayat ini, ya. Imamat 26 ayat 11 sampai 12. Yehezkel 37 ayat 26 sampai 27. Ada Wahyu 21 ayat 3 dan 7 dan Wahyu 22 ayat 3 dan 3 sampai 5. Mungkin Pak Daniel Imamat 26 ayat 11 sampai 12. Terus oke, Dorcas, ada Dorcas. Yehezkel 37 ayat 26 sampai 27. Siapa lagi yang ada? Oh, Ana Wahyu 21 ayat 3 dan 7. Aku nggak bisa tunjuk kalau mukanya nggak ada, siapa tahu dia tidak ada di situ sebenarnya. Satu lagi Wahyu 22 ayat 3 sampai 5. Tapi nggak ada orang. Imamat berapa, Pak? Imamat 26 ayat 11 sampai 12. Imamat 26 ayat 11. Aku akan menempatkan kemah suciku di tengah-tengahmu dan hatiku tidak akan muat melihat kamu. 12. Tetapi aku akan hadir di tengah-tengahmu dan aku akan menjadi Allahmu dan kamu akan menjadi umatku. Amin. Amin. Saudara lihat, ya. Itu keinginan kerinduan Allah sejak awal, ya. Bicara kemah suci, ya. Kemah suci. Perhatikan kata-kata itu akan terus mengalir, ya. Coba Dorcas di Yehezkel 37 ayat 26 sampai 27.
Aku akan mengadakan perjanjian damai dengan mereka, dan itu akan menjadi perjanjian yang kekal dengan mereka. Aku akan memberkati mereka dan membuat mereka banyak, dan memberikan tempat kudusku di tengah-tengah mereka untuk selama-lamanya. Wow, lebih kaya ya. Luar biasa nggak dengar ya? Coba ulangi Dorcas, ayat itu enak sekali didengar. Aku akan mengadakan perjanjian damai dengan mereka, dan itu akan menjadi perjanjian yang kekal dengan mereka. Aku akan memberkati mereka dan membuat mereka banyak, dan memberikan tempat kudusku di tengah-tengah mereka untuk selama-lamanya. How great that, teman-teman, ya. Jadi untuk supaya ya teman-teman ini enggak pernah ini enggak ya? Ini kan misalnya mau sepakat nih dengan seseorang, ya udah gue datang atau ya gue datang atau ya gue jadi. Apa yang biasanya kita bilang? Ya udah saya janji kan. Nah ini coba kalau saudara perhatikan kan, akhirnya Tuhan buat perjanjian kekal satu-satu, perjanjian kekal untuk janji bahwa itu akan terjadi, ya. Dan dia katakan di bagian akhir itu apa katanya? Tempat kudusku ya. Dan memberikan tempat kudusku di tengah-tengah mereka untuk selama-lamanya. Memberikan tempat kudusku di antara kamu sampai selama-lamanya. Allah tahu gimana caranya kita bisa terus handshake, terus tuh di dalam genggamannya. Bagaimana kita tuh bisa ya supaya kita tetap kalau relationship itu bisa renggang ya, tapi bagaimana supaya kita itu bisa selalu blended gitu sama dia tuh. Gimana caranya gitu? Dia sendiri ya, kau tinggalkan surga mulia untuk turun ke bumi ini gitu ya. Jadi dia akan menghadirkan tempat kudusnya di tengah-tengah umatnya. Saudara pasti harus bisa menangkap itu ya. Ya, di dalam perjanjian yang baru disebut bahwa dan baitnya itu adalah kamu katanya ya. Sampai intonasi dan baitnya itu adalah kamu katanya. Kamu. Dan baitnya itu adalah kamu. Tempat kudusnya itu kamu gitu. Itu Allah mau begitu ya. Nah, Ana lanjutkan yang Wahyu 21 ayat 3 dan 7. Nanti Grace, ini ada Grace, Wahyu 22 ayat 3 sampai 5. Ana Wahyu 21 ayat 3 dan 7. Wahyu 21 ayat 3. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya, dan ia akan menjadi Allah mereka. Ayat yang ke-7, barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya ini, dan aku akan menjadi Allahnya, dan ia akan menjadi anakku. Amin. Aku akan menjadi Allahnya, dan mereka akan menjadi anakku. Satu hubungan yang semakin dekat ya, dan itu udah di kemah Allah ya. Tadi bicara kemah suci, tempat kudusku ada di antara mereka, sekarang kemah Allah. Saudara, bedanya nih gini, kemah Allah itu hanya diungkapkan di situ itu benar-benar tahta Allah. Jadi Allah hadir, saudara ya. Allah hadir gini, hadirat Allah itu saudara, itu pasti di mana Allah hadir. Hadiratnya Allah itu pasti di mana Allah hadir. Tapi ada tahta Allah di mana memang Allah duduk di situ. Allah berdiam di situ. Allah nggak pernah dibilang duduk. Allah berdiam di situ. Ada tahtanya anak domba di mana anak domba bisa berdiri di situ, bisa duduk di situ. Ya, disebut begitu. Dia duduk di sebelah kanan Allah. Dia berdiri di sebelah kanan Allah. Anak domba. Tapi Allah dibilang dia berdiam di situ. Nah, sekarang
itu disebut kemahnya Allah itu. Artinya satu saat nanti manusia itu benar-benar bergabung ke sana, terbawa ke sana. Sejak sekarang di sini hadiratnya itu digambarkan dengan kemah suci dulu. Sekarang tempat kudusnya itu ada di antara kamu. Dalam keadaan bagaimanapun hidupmu, apakah fisikmu itu tidak sempurna? Apakah secara psikismu itu tidak sempurna? Gitu. Tapi tempat kudusnya itu hadir di kamu, hadir di antaramu, hadir di antara manusia. Itu menarik itu. Sejak sekarang ini. Dan ada satu momen yang memang ditunggu-tunggu. Nah ini saudara udah paham kan momen ini nih? Ini di dalam gambar ini kita tahu nih, di dalam gambar ini momen ini sangat ditunggu-tunggu nih. Kristus menyatakan diri dan anak-anak Allah menyatakan diri. Ini momen ini. Di sini momen di mana saudara ya, di sini momen yang namanya perpindahan. Jadi sebenarnya kata rapture itu saudara ya, terangkat gitu ya saudara ya. Itu sebenarnya lebih tepat itu asosiasikan atau diartikan dengan apa saudara? Dengan pindah. Kita pindah secara fisik itu tempatnya. Secara fisik itu pindah tempat. Dan sebelum ini pindah tempat itu ada keadaan yang sangat berubah. Benar-benar apa yang saudara dan saya ini di dalam Roma pasal 7 itu disebutkan. Semua makhluk dengan rindu menantikannya. Semua makhluk, kucing, ya, makhluk-makhluk peliharaan, semua makhluk. Kenapa? Semua makhluk ini menderita yang sama, mengalami akibat dari semua hal yang menjalar ya kepada umat manusia dari Eden, yaitu dosa itu. Jadi semua makhluk itu dengan rindu menantikan. Bahkan kalau nggak salah saudara ingat Roma 7 ayat kalau nggak salah 23 ya, itu berkata bahwa bahkan kamu, kita Roma 8 ya, Roma 8 betul, Roma pasal 8 ya saudara ya. Bahkan kita nih ya, kamu katanya yang memiliki hak sulung, bukan hak, karunia sulung roh, mengeluh dalam hati untuk menunggu hal itu terjadi. Kenapa saudara? Karena memang itu yang sungguh-sungguh akan membuat perubahan yang luar biasa ya, yaitu ada perpindahan. Nah ini saudara ya, ada penyataan anak-anak Allah, yaitu apa? Pembebasan tubuh yang fana. Saudara bisa bayangkan ini, kemah suci, tempat kudus Allah ada di kamu. Tapi satu hari nanti saudara dan saya akan masuk dalam kemahnya Allah. Allah berdiam di situ. Benar-benar bukan hadiratnya saya, tapi Allah itu berdiam di situ. Saudara akan melihat kemuliaannya. Ini kan yang menjadi benar-benar yang Paulus rindu-rindukan itu, ya ingini, dan keinginan kerinduannya itu mengalahkan segala sesuatu, ya pergumulan ya secara manusia yang dia hadapi ya, sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap. Mazmur bilang begitu kan, Daud juga pernah bilang begitu ya. Itu karena apa? Dia memiliki gambaran itu ya saudara. Kemah, kita akan ada di kemahnya Allah ya. Nah saudara, bagian terakhir dari gambaran itu dari Wahyu pasal 22, silakan Grace, ayat yang ketiga sampai ayat yang kelima. Ini saudara bayangkan gradasinya ya. Sebelum Grace membacanya, Paulus pernah bilang begini, sekarang ini samar-samar seperti dalam cermin, kita belum dapat melihatnya, tapi satu hari nanti, kelak nanti kita dapat ya melihatnya dengan muka dengan muka. Nah di sini digambarkan nih saudara ya, Wahyu pasal 22 ayat 3 sampai 5. Silakan Grace. Wahyu 22 ayat 3 sampai ayat yang kelima. Maka tidak akan ada lagi laknat.
tahta Allah dan tahta anak domba akan ada di dalamnya dan hamba-hambanya akan beribadah kepadanya. Dan mereka akan melihat wajahnya dan namanya akan tertulis di dahi mereka. Dan malam tidak akan ada lagi di sana dan mereka tidak memerlukan cahaya lampu dan cahaya matahari. Sebab Tuhan Allah akan menerangi mereka dan mereka akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya. Amin. Amin, 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 amin. Gambaran apa yang bisa saudara kasih saya, yang bisa melampaui eskalasi pengalaman, gambaran, fantasi seperti apa yang saudara bisa berikan, yang bisa melampaui itu. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, ya, saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus Tuhan, baca tiap malam Wahyu pasal 22 itu ayat 3 sampai 5. Itu akan membawa engkau Roh Kudus, Roh Allahnya yang rohnya yang kudus, ya, akan memberi mata hatimu terang. Itu doanya Paulus, itu doa saya untuk saya dan saudara semua, ya, supaya mata hatimu terang, diberikan penglihatan, pengharapan, gambaran mengenai itu, ya, supaya saudara dan saya, ya, bisa berkata, mestinya tak lagi ku ingini, ya, apapun juga. Benar-benar. Mohon maaf ya teman-teman, tapi saya pernah ya mengajar orang ya mengenai kebenaran ini, bahwa kalau kelemahan yang kau alami sekarang, apakah itu kekurangan, apakah itu tekanan, bahkan mungkin sakit penyakit, kalau itu sampai Tuhan pakai untuk dapat membuat engkau melewati ujiannya, atau mungkin untuk membawa orang lain, bukan kau, untuk dapat melewati ujian dalam hidupnya. Jalani jalan kejam via dolorosa itu. Karena bagaimana mungkin tidak ada kemuliaan yang begitu dahsyat yang akan kau terima kalau kau sanggup melewati perjalanan itu. Saudara pikir banyak orang yang mampu melewati itu? Pasti tidak mudah. Jadi saya kadang-kadang pesankan ke orang, bersukacitalah, berbahagialah kalau engkau jatuh dalam berbagai pencobaan itu. Karena Tuhan menyediakan mahkota-mahkota yang tidak bisa kau bayangkan secara manusia. Lewati, jalani. Ya. Ebenezer. Ya. Immanuel, itu Allah ada. Allah tidak pernah tinggalkan kan. Tapi ada yang jauh lebih mulia, ya. Cerita yang jauh lebih menakjubkan daripada hanya sekedar yang kita bisa lihat itu. Bahwa ada kemuliaan yang kita akan nikmati. Ya, dikatakan malam tidak ada lagi, ya. Tidak ada lagi laknat, katanya saudara ya. Di sanalah kehidupan yang luar biasa itu, ya. Mereka akan melihat wajahnya. Kita, saudara ya, harus membawa, ya, senantiasa dalam hidup ini, saudara, fantasi kemuliaan itu, supaya kita dapat melihat bahwa penderitaan sekarang ini itu tidak layak dibandingkan dengan semua itu. Pergumulan yang kita lewati itu tidak layak dibandingkan dengan semua itu. Saya ingin menutup ya waktu yang sisa ini, saudara ya, dengan cepat, karena saya tidak mau memberi kesan untuk saya dan saudara dengan cerita-cerita ini. Saudara bisa lihat ya, kita banyak waktu bercerita mengenai meterai, 7 meterai. Banyak waktu kita pakai untuk 7 sangkakala. Tapi saya tidak mau pakai banyak waktu untuk 7 cawan murka. Ya, saya mau pakai 20 menit terakhir untuk memberi saja gambaran kepada saudara, ya, bahwa
kesudahan orang fasik. Bahwa ketika engkau ingin mengerti bahwa mereka ditempatkan di tempat-tempat licin, inilah sesungguhnya keadaan itu. Bukan fantasi. It's going to be real. Akan menjadi realitas. Bahkan kalau teman-teman ingat ya, saya bandingkan ya, kemarin bahwa engkau dan aku, orang-orang yang berhasil setia sampai akhir, orang-orang yang menang, itu akan dijamu di dalam satu perjamuan kawin. Tetapi orang yang pada akhirnya tetap tidak mau bertobat, menolak Allah, itu ada yang disebut perjamuan Allah. Ya, di situ saudara saya sudah bacakan kemarinnya. Ada burung-burung nazar digambarkan. Ada suara di tengah-tengah langit dikatakan. Memanggil burung-burung ya untuk menikmati daging-daging dari orang-orang itu. Jadi menggambarkan satu kehinaan yang sangat. Mayat-mayat dinikmati oleh burung-burung. Itu yang disebut dalam Wahyu pasal 19 perjamuan Allah. Persis sama saudara dalam perikop di bawah pasal yang sama. Ya, perjamuan kawin itu ada di Wahyu pasal 19. Tapi perjamuan Allah di mana orang-orang fasik mengalami kehinaan itu di Wahyu pasal 19 juga. Ya. Nah, saudara mungkin ingin tahu ya, ada apa nih di balik 7 malapetaka terakhir ini? Ya. Ini gambaran dari celaka yang terakhir, ya. Wahyu pasal 11 ayat 13 berkata bahwa ada celaka, dan celaka yang terakhir itu ada, saudara. Ya. Dan celaka yang terakhir itu bicara mengenai ada 7 malapetaka ini, ya. 20 menit terakhir kita akan cepat saja ya, saudara ya. Jadi ada malaikat ya yang ada malaikat, yaitu 7 malaikat dengan 7 malapetaka terakhir, saudara. Ya. Ada 7 malaikat dengan 7 malapetaka terakhir, ya. Ini digambarkan sebenarnya dalam Wahyu pasal 15 itu prolog. Kemudian daftarnya ada di Wahyu pasal 16, ya. Kita lihat prolognya dulu, saudara ya. Bahwa ini sungguh-sungguh adalah bagian akhir dari hukuman Allah itu, ya. Bagi orang-orang yang menolak Allah, tidak percaya. Inilah rancangan the thoughts of evil itu, rancangan kecelakaan itu. Kita tahu ya, di siklus meterai 7 meterai itu yang binasa 1/4 dari bumi, kan. Di 7 sangkakala itu menimpa 1/3 dari bumi. Tapi saudara, di siklus terakhir yaitu cawan, itu benar-benar penghukuman yang genap. Semuanya ya, total, saudara, ya. Nah, kalau kita lihat, saudara ya, urutan dari siklus 7 meterai, 7 sangkakala, 7 cawan, ini kan semakin berat intensitasnya. Di meterai ke sangkakala supaya ada pertobatan, tapi di akhir dari sangkakala ke-7 itu tidak ada lagi, karena firman Allah itu sudah diangkat, tidak mungkin lagi ada pertobatan. Sehingga benar-benar siklus cawan ini hanya memuaskan, saudara ya, memuaskan, yang dikatakan memuaskan, murka Allah itu terlaksana, ya. Sampai di Wahyu pasal 16 gitu ya, dari daftar murka ini gitu ya, itu dikatakan sudah terlaksana, ya. Kita nah, ini ada gambaran di ayat 5 ini, saudara ya. Kemudian daripada itu aku melihat orang membuka bait suci, di situ ada kemah kesaksian. Ini menarik, ada kemah kesaksian, ya. Ini bukan kemah pertemuan, bukan kemah suci, tapi kemah kesaksian. Kesaksian mengenai tabut perjanjian. Dan ini bicara mengenai perintah Allah. Bahwa orang-orang setelah itu benar-benar, nah ini menarik, saudara ya, itu akan dihakimi menurut perintahnya Allah ini nih. Ya, 10 perintah Allah ini. Jadi ada kemah kesaksian yang ini ada di kemah kesaksian ini yang akan menuntun kepada ini, saudara ya, menyatakan Allah melaksanakan keadilan dan kebenaran berdasarkan hukum-hukumnya. Setelah Wahyu pasal 16 ini, saudara,
itu hanya tinggal bicara mengenai apa? Kesudahan dari apa? Dari iblis, kesudahan dari nabi palsu, kesudahan dari antikris, kesudahan dari Babel besar, semua kejahatan dan elemennya. Kemudian masuk ke Wahyu pasal 20, bicara mengenai penghakiman tahta putih. Kemah kesaksian itu dimunculkan bahwa ada loh dasar dari semua hal yang akan terjadi setelah itu, ya. Nah, di Wahyu pasal 15 ayat 6 sampai 7, ya. Allah memberikan kuasa kepada 7 malaikat, ya, untuk mencurahkan 7 malapetaka itu, ya. Mereka diberi kuasa, saudara, ya. Dikatakan, ya, mereka memakai lenan putih yang bersih, ya. Itu melambang apa? Ya, itu melambangkan kekudusan, ya. Itu melambangkan kekudusan. Mereka dikatakan berlilitkan ikat pinggang emas, ya. Mereka memiliki otoritas, kewibawaan, keagungan. Jadi benar-benar ini mereka mewakili Allah. Mereka melaksanakan perintahnya Allah, ya. Perintahnya Allah, mewakili Allah, melaksanakan perintahnya. 7. Nah, ada gambaran apa yang mereka laksanakan, apa yang adalah perintah Allah. Itu berdasarkan apa? Saudara sudah sering dengar ini, ya. Selalu ada doa orang-orang kudus yang seperti asap naik ke tahta Allah, ke mesbah emas, mesbah Allah. Itu terkumpul di mana? Di cawan emas itu. Sampai penuh. Dan itu murka Allah. Ya. Kepada 7 malaikat, itu 7 cawan dari emas yang penuh berisi murka Allah. Cawan emas dari mana? Orang-orang kudus. Yaitu doa-doa yang menyatakan pujian dan syukur kepada Allah. Tapi di dalamnya itu kan bilang begini, seberapa lama lagi kah engkau tidak membalaskan, ya, darah kami? Kan gitu kan, saudara, ya. Dengan doa-doa ini orang-orang kudus di bawah mesbah memohon agar Allah membalaskan darah mereka. Allah mendengar mereka sehingga Allah mengutus malaikat untuk mencurahkan, ya, murkahnya itu, ya. Nah, di bagian terakhir pasal 15 ini sebelum kita masuk ke dalam pasal 16 ada sesuatu, ya. Dikatakan bait suci dipenuhi asap karena kemuliaan Allah. Pemandangan ini mengingatkan kita kepada Allah memenuhi kemah suci. Tadi yang dibaca Pak Daniel, ya. Dengan awan kemuliaan. Allah hadir. Terus, ya, diberi itu gambaran yang konsisten. Ya. Juga pada saat matinya Raja Uzia, ya, Yesaya di dalam roh juga melihat Allah duduk di atas tahtanya di surga, ya, dan rumah itu pun penuhlah dengan asap, dikatakannya. Ini semua ini, saudara, yang menarik, ya. Ya, Yohanes juga sebenarnya menuliskan itu, saudara, ya, memiliki pemahaman sehingga dia bisa menulis, ya, korelasinya dengan keadaan-keadaan yang sudah pernah dia tahu, dia ketahui, ya. Kedahsyatan murka Allah itu sedemikian mencekam sehingga tak satu pun ciptaan yang bisa masuk dalam hadiratnya. Di sini menarik ayat yang ke-8 ini, saudara, dikatakan apa? Dan bait suci itu dipenuhi asap yang ini yang bagian kedua, ya, 8b, dan seorang pun tidak dapat memasuki bait suci itu sebelum berakhir ke-7 malapetaka dari ke-7 malaikat itu, ya. Pada waktu itu kesempatan untuk memanjatkan doa dan permohonan belas kasihan itu sudah tidak ada lagi, dikatakannya. Tadi kita sudah belajar itu, ya, bahwa sudah diangkat firman itu, ya, Injil yang bisa membuat orang bertobat. Kekuatan Allah itu, saudara, kalau ingat, ya, bahwa Injil itu adalah kekuatan Allah, itu luar biasa. Setelah itu diangkat, nggak ada lagi, ya. Tidak mungkin dapat membuat mata hati orang itu terbuka, tercelikkan. Selubung itu tidak ada yang mampu untuk menggesernya dari apa? Dari pemandangan, dari apa? Dari orang dapat melihat kebenaran itu. Tidak seorang pun dapat masuk ke dalam ruang Maha Kudus, ke dalam rumah Bapa, ya, sampai cawan murka itu telah dituangkan, ya. Nah, ini nih, saudara, kalau ingat, ya, ini, ya, nggak ada orangnya yang bisa masuk ke dalam sini, kan? Sebelum apa? Sebelum ini ada proses yang terjadi itu. Saudara kalau ingat, ya,
ini 1 Korintus 15 ayat 24 sampai 28 ini ya, sampai seluruh musuh penguasa katanya ditaklukkan oleh Bapa di bawah kaki Yesus, di bawah kaki Yesus, barulah ya dia menyerahkan kerajaannya itu kepada Bapaknya ya. Oke, nah mari kita mulai satu persatu ya. Ada 7 cawan murka ya. Lalu malaikat yang pertama itu ya menumpahkan cawannya, saudara ya. Ada suara nyaring. Perintah itu singkat dan jelas. Para malaikat itu harus menuangkan cawan yang penuh murka itu. Apa isinya? Cawan pertama ya, dikatakan apa, saudara? Penduduk bumi menjadi sakit karena bisul jahat yang sangat berbahaya menggerogoti tubuh mereka dan menimbulkan rasa sakitnya teramat sangat bisul ya. Dikatakan di sini, maka timbullah bisul yang jahat dan yang berbahaya pada semua orang. Pada semua orang. Ini ada kata-kata di sini, saudara harus perhatikan, yang memakai tanda, mirip ya, tanda di dahi ya. Memakai tanda, ini tanda juga, desain ya, tanda dari binatang itu dan yang menyembah patungnya. Ini saudara ya, tanda sign yang dari apa? Dari binatang, dari antikris itu, dan yang menyembah patungnya atau nabi palsu. Akhirnya saudara, kapan saudara menyembah patungnya? Dikatakan menyembah patungnya atau terprovokasi oleh nabi palsu itu. Ketika kita apa? Terjerat di dalam kepalsuan dunia. Ada patung ya. Kita tidak menyembah patung secara fisik, tetapi kita masuk di dalam apa? Masuk di dalam jerat dari apa? Dari kekhawatiran dunia ini. Kita dibuat khawatir sehingga apa? Jadi berhala. Kita dibuat khawatir oleh masalah sehingga masalah itu jadi berhala. Kita terikat di dalam situ. Ya, kemewahan dunia gitu. Kita pikir bahwa kalau kita punya itu, maka kita tidak akan bermasalah. Kita jadiin berhala. Kita cari terus. Rupanya tidak pernah ketemu. Ya, kita ketemu bayangannya, tapi rupanya bayangan itu terus berjalan di depan kita. Kira-kira begitu tuh, saudara. Kekhawatiran dunia, kemewahan dunia. Ya, saudara ya. Ada pertanyaan kalau nggak salah tadi. Apakah yang mengikut perjamuan kawin anak domba juga masih mengikuti penghakiman? Wah, pertanyaannya jangan di sini, tapi jangankan mengikuti penghakiman, pengadilan itu sudah dimulai sejak sekarang ini. Dan pertama mulai dari umat Allah, dari gereja Tuhan, gitu, dari jemaat Tuhan. Ya, ada di 1 Petrus kalau nggak salah itu ya, cari ayatnya. Ya, pengadilan tahta Kristus itu sudah dimulai sejak sekarang ini. Pemisahan itu sudah mulai sejak sekarang ini. Ya, itulah ada tanda. Ya, adalah tanda di dahi, tanda anak domba dan tanda nama Bapa, ya, sejak sekarang ini. Ya, tetapi sekarang ini juga antikris, yaitu binatang itu dan patungnya atau nabi palsu itu atau binatang yang keluar dari dalam bumi itu terus bekerja. Supaya apa? Supaya ada orang yang kemudian terjerat ya oleh apa? Oleh tipu muslihatnya, ya. Saya tadi lupa ya. Itu kan dikatakan gini, tipu muslihat, di dalam dikatakan tipu kekayaan dunia ini. Gimana kata-katanya itu? Itu menarik, rupanya kekayaan dunia itu tipu muslihat kekayaan dunia, kalau nggak salah begitu. Jadi kekayaan dunia itu sebenarnya menipu rupanya. Saya perhatikan ini menarik juga ya, gitu ya. Dikatakan di dalam tipu kekayaan dunia ini, gitu, ya. Oke, jadi dikatakan, iya, tipu daya kekayaan. Iya, tipu daya kekayaan gitu. Hingga tidak berbuah. Iya, itu ya, terbelenggu oleh tipu daya. Oh ya, itu tipu daya, tipu muslihat. Nah, tipu daya kekayaan dunia, rupanya memang menipu kekayaan itu. Ya, bagus juga itu untuk nanti dibahas satu saat ya. Jadi cawan ini ini saudara ya, ditumpahkan ke dalam bumi. Ini saudara kalau lihat ya, kenapa ada cawan ini ditumpahkan ke dalam bumi? Ada kata-kata nih ya, ke atas bumi. Saudara menarik ya, ini ke atas bumi. Saudara lihat ini, ada ini nanti saudara akan ketemu
ditumpahkan ke atas angkasa. Catat ya, supaya nanti ketemu tuh. Ya, ini ditumpahkan ke atas bumi. Itu yang menjadi objeknya itu adalah orang-orang yang melekat hatinya di bumi. Saudara nanti akan ketemu, ingat ya, catat, ada cawan ditumpahkan itu ke atas angkasa. Nah, saudara udah tahu angkasa ya? Angkasa, ada kerajaan angkasa, Efesus 2 ayat 2 kalau nggak salah ya. Kerajaan angkasa. Gitu ya. Itu objeknya adalah ya, iblis. Ya, iblis bukan antikris, bukan nabi palsu, tapi iblis secara personal loh, ya. Ya, seorang itu ya. Dia bolos itu ya. Nah, kita lanjut ya. Malaikat yang kedua, ya tadi itu bisul yang benar-benar membuat tersiksa. Ini dikatakan apa? Kalau sangkakala kedua itu membunuh sepertiga makhluk di laut, di sini dikatakan maka ya menumpahkan cawannya ke atas, maka air menjadi darah seperti darah orang mati, dan matilah apa dikatakan apa? Sepertiga, seperempat atau apa? Segala yang bernyawa. Semua. Mematikan segala yang bernyawa di dalam laut. Pernah saudara bacakan yang sepertiga ya? Sepertiga makhluk di laut, sepertiga kapal-kapal yang berlayar gitu ya. Ya, ini segala. Nggak ada lagi saudara ruang ya. Dalam sangkakala kedua, Allah masih mengulurkan kasih karunia-Nya, kemurahannya, membuka pintu kan gitu ceritanya. Tapi di cawan kedua tidak ada lagi. Ya, sulit dibayangkan samudra dan laut berubah menjadi darah. Tidak mungkin dijelaskan secara ilmiah. Artinya memang begitu dahsyat ya saudara ya. Malaikat yang ketiga, saudara ikutin ya iramanya, kita cepat saudara, asal nangkap saja bahwa ini benar-benar nggak boleh ya kita masuk tertimpa oleh murka Allah ini ya. Menumpahkan cawannya malaikat ketiga atas sungai-sungai, mata air, semuanya menjadi darah. Ini ya, mereka yang mengalami malapetaka ini akan seperti orang di Mesir ya, orang Mesir yang sungainya Allah ubah menjadi darah sehingga tidak bisa minum dari aliran-aliran air mereka itu ya. Saat cadangan air tercemar dan tidak bisa diminum, maka mereka akan mati. Mati semuanya, sebab tanpa air bersih manusia, binatang, semuanya binasa. Sambil menumpahkan cawan, malaikat ini memaklumkan keadilan Allah. Saudara ingat kalau saya katakan tadi keadilan Allah, dengan berkata, adillah engkau yang menjatuhkan hukum. Jadi menarik dia. Allah di dalam kasihnya meterai keluar, sangkakala keluar, 7 meterai, 7 sangkakala, supaya orang bertobat. Tidak ada yang binasa, melainkan bertobat. Ya, tapi apa saudara? Allah itu kudus. Tidak ada kenajisan. Tatanan keadilan itu serta-merta muncul. Saudara lihat ya, ada suara katakan, adillah engkau yang menjatuhkan hukuman. Ya, malaikat yang berkuasa atas air melihat bahwa apa yang terjadi sesuai dengan kejahatan yang telah mereka lakukan. Bukan Allah yang membuatnya, ya, tapi memang itu apa? Naturnya atau kodratnya harus mengalami apa yang tidak dapat bergabung dengan kekudusannya Allah itu. Ya, kekudusan Allah tidak bisa menoleransi dosa. Penghakimannya selalu benar dan adil ya. Orang kudus yang mengaku dosa akan menerima kasih karunia, tetapi orang berdosa yang menolak bertobat menerima ganjaran yang setimpal. Di sini ada di cawan yang ketiga ini saudara ya, muncul kata darah ya. Ya, minum darah adalah suatu tindakan yang kecil dan tidak diartikan secara harfiah tetapi secara kiasan. Hal ini bisa berarti pertarungan dan pembantaian di antara para penindas ini sendiri. Jadi ya bisa dibayangkan, ya, dikatakan mereka itu telah memberi mereka minum darah, ya, karena itu wajar bagi mereka. Ini diartikan di antara mereka sendiri para penindas ini yang ya saling membantai, saling bertaruh sehingga ya tergenang darah. Ya, berlimpah darah, makanya disebut minum darah. Ayat ini berbicara mengenai antikris telah menumpahkan darah orang-orang kudus ya, dan sebagai hukumannya mereka kini harus minum darah secara kiasan. Ya, singkatnya para penganiaya ini akan menerima hukuman yang adil dan layak bagi mereka. Ya,
ayat 7 ini, saudara, di mezbah inilah jiwa para martir berseru, ya. Berapa lama lagi engkau tidak membalaskan darah kami kepada mereka yang diam di bumi, ya. Oke, dikatakan di sini, saudara, ini dikutipkan, saudara sudah tahu ayat ini, ya. Dan aku mendengar dari mezbah itu. Mezbah, ya. Mezbah itu ada di mana? Di bawah tahta Allah, ya. Mezbah emas, ya. Ingatnya, mezbah emas ada di bawah tahta Allah. Emas gambarannya apa? Yaitu ada di tahta. Semua gambarannya keagungan, kemuliaan. Ya, yang maha kudus, benar dan adil segala perintahmu. Ya Tuhan Allah yang maha kudus. Oke, cawan yang ketiga ini, saudara, ya, itu mulai dikatakan, dan aku mendengar mezbah itu dan berkata, ya Tuhan Allah, benar dan adil segala penghakiman. Nah, muncul kata penghakiman, ya. Nanti saudara lihat penghakiman ini, ya, sebenarnya merujuk pada suatu proses hingga tercapainya suatu keputusan yang kemudian menjadi vonis hakim, ya. Dalam bahasa Yunani krisis, ya. Sudah vonis, ya. Akan ada ya, akan ada dakwaan, ya. Saudara didakwa. Jadi saudara bertobat, saudara masuk ke dalam masuk ke dalam tempat kudus, ya, ke dalam kemah Allah tadi. Tapi kalau tidak bertobat, divonis hukum, ya. Suatu proses sampai keputusan. Nah, ini sudah harus diputuskan cawan murka itu, ya. Tidak seorang pun bisa menuduh Allah itu tergesa-gesa. Saudara sepakat dengan itu, kan? Ada 7 meterai, 7 sangkakala, ya. Tapi manusia tidak mau bertobatnya. Sangkakala keempat apa nih, saudara? Dan kepadanya diberi kuasa menghanguskan manusia dengan api. Aduh. Sangkakala keempat berbunyi sepertiga matahari gelap. Cawan keempat ini matahari tidak mengalami gerhana, tetapi justru bersinar terik sampai menghanguskan orang-orang yang tidak sanggup melindungi diri sendiri. Ya. Malapetaka ini baru sepenuhnya muncul dalam siklus ketujuh cawan ini, ya. Saudara, ya, dikatakan dan manusia dihanguskan oleh panas api yang dahsyat dan mereka menghujat nama Allah. Ya, tidak ada lagi, ya, menghujat nama Allah yang berkuasa, ya. Pengikut antikris, ya, menghujat Allah, mencemooh nama, ya, dan kediamannya. Hal ini menunjukkan bahwa mereka sepenuhnya berada dalam cengkeraman si jahat dan tidak bisa lepas darinya lagi. Nggak bisa lagi, ya, saudara, ya. Firman tidak ada lagi. Jadi ketika firman itu masih ada, ya. Ini saya jadi nangkap nih, ya. Barang siapa yang bertelinga hendaklah mendengarkan apa yang Roh katakan. Karena akan ada waktunya tuh. Tidak ada lagi, ya, roh yang kemudian bisa mengingatkan, bisa membawa kepada pertobatan. Ngeri sekali jatuh ke dalam tangan Allah yang kudus itu. Wah, saudara, ya, semoga firman ini bisa bicara dalam sisi lain, ya, sisi lain, nih, saudara, ya. Tapi saya tidak mau berlama-lama, ya. Cepat aja di sini akan kasih gambaran kepada saya dan saudara saja bahwa ini mengerikan sekali, ya. Bahkan 3 malapetaka terakhir ini juga dikirim langsung kepada para pengikut iblis, ya. Itu dia, yang ada tanda binatang dan mengikuti nabi palsu itu. Orang-orang yang menghujat Allah, yang disesatkan oleh nabi palsu, digoncang oleh kekuatan alam dan harus menyaksikan runtuhnya dunia mereka, ya. Keempat cawan pertama berlaku atas alam, ya. Sementara cawan kelima berlaku atas dunia roh. Kita kan lihat kemarin tuh, sangkakala kelima, ya, 4 sangkakala pertama beda, ya. Kalau udah masuk ke 5 dan ke 6, wah, luar biasa. Coba kita lihat, ya. Malaikat yang kelima menumpahkan cawan. Kegelapan rohani telah dimulai sejak dahulu kala. Dikatakan di sini, ya, menumpahkan cawan ke atas tahta binatang itu. Langsung. Oh, ini menarik, ya. Jadi cawan kelima itu langsung ke tahta binatang, antikris, ya, dan kerajaannya menjadi gelap dan mereka menggigit lidah mereka. Nah, ini yang sebenarnya, saudara, ini paralel dengan penunggang kuda putih, yaitu Yesus sendiri, itu yang memerangi sebenarnya. Ini nanti, saudara, kita ketemu di sini Harmagedon, ya, sama Gog Magog, ya. Ini secara spirit, ya, mereka akan kesakitan, ya, kena bisul mereka ini yang dari tadi, ya. Tubuh mereka menderita akibat bisul-bisul dari penumpahan cawan pertama, kan.
Tubuh mereka penuh dengan bisul-bisul, berbahaya untuk mereka menahan sakit dan tak terkira itu ya sadis ya. Tetapi meskipun sangat menderita, mereka tidak mau berbalik kepada Allah yang mengendalikan malapetaka itu. Mereka menolak mencari pertolongan yang justru mengutuk dia dari surga. Ya. Yang keenam, ya, menumpahkan cawanya ke atas sungai Efrat, sungai besar, sungai Efrat. Saudara ingat ada malaikat yang diikat di sungai Efrat? Efrat itu perbatasan. Di sini bicara secara kiasan antara yang baik dan yang jahat. Ya. Jadi ada dikatakan raja-raja dari timur, ya. Itu datang, ya. Ini menggambarkan dikumpulan roh-roh najis untuk berperang. Soalnya di sini ada sesuatu yang menarik, ya. Ya, dan yaitu kekuatan yang melawan kekristenan dan berupaya mencapai tujuan yang sama, yaitu menumbangkan jemaat Tuhan. Nah, di sini saudara, kalau ingat kemarin ada iblis kemudian mendekati perkemahan jemaat Allah. Ini paralel nih terjadinya, ya, paralel terjadinya. Dikatakan iblis ini sini ya, di sini saudara, itulah di sini keluarlah 3 roh najis. 3 roh najis. Iblis meniru Allah, Kristus dan Roh Kudus, ya. Tritunggal, 3 roh najis. Naga adalah tiruan Allah Bapa, naga besar. Ingat ya, Pak Daniel pernah nanya ini. Naga ular tua, naga besar. Ya, ini. Itu meniru Allah Bapa. Binatang itu yang keluar dari dalam laut itu antikris. Itu meniru Kristus. Makanya namanya antikristus, ya. Dan nabi palsu yaitu binatang yang keluar dari dalam bumi itu meniru Roh Kudus, ya. Itu seolah kan nabi palsu itu, nabi itu menuntun kan, nabi itu kan seolah-olah menyampaikan nasihat, tuntunan gitu ya dari Allah gitu ya. Tapi ini palsu. Nah, ini Roh Kudus. Kalau Roh Kudus menuntun, mengajar kan, mengembalakan ya. Sorry, bukan mengembalakan, menuntun, mengajar ya, membimbing ya, membawa ke dalam seluruh kebenaran. Tapi ini palsu nih. Saudara, ini ada keluar 3 roh najis, ya. Ketiga roh najis ini menyerupai katak binatang haram. Nah, ini saudara udah mulai kiasan ya. Tipu daya dari 3 roh najis yang licin dan licik dengan mulutnya, yang menyesatkan dunia dengan propaganda falsa, yang menyelewengkan kebenaran, ya. Nah, di tengah-tengah malaikat ke-6 menumpahkan cawan ini, saudara ya, ini ada kata-kata yang menarik ya. Hari ini saudara ya, ini di sini kan mendapatkan raja-raja di seluruh dunia untuk mengumpulkan mereka guna peperangan pada hari besar, yaitu hari Allah Maha Kuasa. Jadi roh najis mengumpulkan raja-raja ini nanti ada hubungannya dengan kata terakhir ini, saudara. Lalu ia mengumpulkan mereka di tempat yang dalam bahasa Ibrani disebut Harmagedon. Harmagedon. Guna peperangan pada hari besar, yaitu hari Allah yang Maha Kuasa. Di sini ada hubungannya dengan perjamuan Allah tadi itu, ya, yaitu kesudahan orang fasik. Perang ini bukan perang fisik, ya. Ada kan orang bilang ya, nanti akan ada peperangan. Ini mungkin peperangan dunia, peperangan ketiga nih, peperangan nuklir. Enggak, ini tuh bukan fisik, bukan fisik. Ini adalah peperangan rohani. Inilah perang yang iblis canangkan sejak ia menggiring Adam dan Hawa keluar dari Taman Eden. Dan ia tidak akan pernah berhenti. Kata-kata ini penting, saudara ya. Itu yang kau dan saya juga alami hari-hari ini. Sampai ia dikalahkan dan dilemparkan ke dalam lautan api. Terus menerus mencoba untuk menjatuhkan umat pilihan atau orang-orang yang taat kepada firman Allah dan kesaksian Yesus. Itu disebutkan di sini. Marilah kita mengambil ayat ini lebih dekat ya. Raja mewakili semua orang dalam kumpulan antikris yang turut dalam peperangan rohani pada suatu hari yang disebut hari besar, hari Allah yang Maha Kuasa. Semakin dekat hari itu, semakin sengit iblis memerangi jemaat Kristus. Tetapi iblis tidak sadar bahwa Allah mengumpulkan penguasa dunia ini untuk mengalahkan mereka. Perang akan pecah saat Kristus, ya, dengan ini saudara yang saya bilang tadi ya, dengan menunggang kuda putih datang untuk mengalahkan binatang tadi, ya, antikris itu. Ya, jadi Kristus sendiri akan mengalahkan antikris itu. Dan
binatang atau nabi palsunya itu. Nah, ayat ini ya ada sisipan di dalamnya ya. Nah, inilah pesan pengembalaan dari cawan ini sebenarnya. Satu-satunya nih yang saya dapatkan ya. Lihatlah aku datang seperti pencuri ya. Berbahagialah dia yang berjaga-jaga dan yang memperhatikan pakaiannya supaya ia jangan berjalan dengan telanjang dan jangan kelihatan kemaluannya. Jadi ingatlah ya bahwa kita ini ya tidak tidak didesain saudara ya untuk ditimpa murka, tapi diselamatkan ya, tidak ditetapkan untuk ditimpa murka ya, tetapi untuk beroleh keselamatan. ya, tetapi beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus ya. Oke. Jadi ada panggilan saudara ya, dikatakan di sini ya, memperhatikan pakaiannya supaya jangan berjalan dalam ketelanjangan. Ini kiasan agar orang percaya mengenakan firman Allah sebagai pakaian rohani ya, sehingga jika penggoda itu datang mereka bisa bertahan terhadap pencobaan, tipu daya dan menangkis serangannya ya. Ada firman yang kemudian bangkitkan iman. Jadi pedang jadi perisai iman kan saudara ya. Dan apa? Akan ada pedang roh ya. Berjalan sambil telanjang secara rohani tanpa jubah firman Allah akan mendatangkan malu bagi orang-orang Kristen dan celaan bagi Tuhan ya, supaya tidak menjadi kesaksian. Karena kesaksian itu sangat penting di akhir ya. Inilah yang Yesus katakan kepada jemaat Laodikia. Ini 2 kali dicatat dalam kitab Wahyu mengenai ini kan. Aku menasihatkan engkau, kemarin Pak Tadus ya nanya ini ya, supaya membeli daripadaku pakaian putih supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan. Sangat mendasar. Saudara, terakhir di cawan yang ke-6 ini, bicara mengenai Armagedon. Perjanjian Lama tidak pernah mencatat kata Armagedon. Tetapi melalui transliterasi kita bisa lihat mungkin artinya adalah Gunung Megido. Ya, mungkin kota Megido, mungkin kota Megido itu terletak di atas daratan tinggi yang berhadapan dengan daratan rendah di timur laut ya. Di tempat ini sering terjadi perang, makanya konotasi asosiasinya perang ya, baik di zaman dahulu maupun belakang ini. Yang terakhir tuh 1967. Tafsiran lain itu adalah Bukit Pertemuan, itu di Yesaya 14 ayat 13. Ya, melambangkan Bukit Sion sebagai lambang Kristus datang mengalahkan musuhnya. Nah, ini kita lebih lihat ini ya. Kristus datang mengalahkan musuhnya di Armagedon itu, peperangan rohani. Iblis, roh ya, dikalahkan. Tempat sebagai titik pertemuan. Mohon maaf saudara ya, saya ulang ya, bukan iblis ya, tapi antikris dan nabi palsunya ya, atau patungnya ya. Belum, iblis belum, nanti. Nah, ini malaikat yang ke-7 menumpahkan cawannya kemana? Teman-teman perhatiin? Ke angkasa. Ke angkasa. Nah, lihat ya, ke angkasa. Nih, asosiasinya Efesus 2 ayat 2. Ya, penguasa kerajaan angkasa. Tadi manusia yang di bumi, sekarang benar-benar bicara mengenai tahta iblis. Ya, yang benar-benar menjadi objek sasaran dari cawan ke-7 ini. Ya, itulah sebabnya di pasal 16 ini ada kata sudah terlaksana. Ya, sudah terlaksana. Ini tanda dari cawan ke-7. Saudara kalau ingat cawan meterai ke-7 itu ada ya. Ya, meterai ke-7 itu suara nyaring. Nggak tahu ya, meterai ke-7 itu apa ya? Kalau sangkakala ke-7 itu apa? Sunyi senyap surga kan? Ya. Nah, ini cawan ke-7 nih, ya. Surga bereaksi secara berbeda. Nih maksudnya saudara ya, suara nyaring dari tahta itu, dari surga, sudah terlaksana. Kenapa? Cawan itu udah tumpah ke angkasa. Ini objeknya langsung penyebab kejahatan itu. Ya, suara nyaring yang keluar dari tahta Allah itu menyatakan akhir dari malapetaka. Suara yang menyatakan bahwa murka Allah yang ditumpahkan ke atas musuhnya ini telah berakhir. Ya,
maka teringatlah Allah akan Babel yang besar itu. Wah, ini bagus. Ya, maka teringatlah, istilah kota besar merujuk pada Babel, ya. Nama Babel, kota besar itu muncul di Wahyu 14 menjadi simbol kuasa antikris yang menganiaya umat Allah. Kuasa ini akan terus ada sampai akhir masa. Inilah Babel, kota besar itu, kuasa universal iblis yang Allah ingat, dan yang atasnya ia menumpahkan cawan murkanya. Jadi murka ini ditumpahkan di atas angkasa. Jadi objeknya adalah antikris, ya. Apa arti kota besar? Ya. Menjadi 3 bagian merupakan suatu idiom kehancuran total, ya. Semua pendapat konsep filsafat manusia yang bangkit melawan pengenalan akan Allah. Ini ya, apa arti kota besar ini, ya. Semua pendapat konsep filsafat manusia, makanya Babel itu disebut kota besar, ya. Semua sistem nih, saudara ya, filsafat dunia, nih saudara ya, nih saudara misalnya nih, banyak nih saudara, ya, banyak nih sistematika yang terbangun di dunia ini termasuk kota besar. Contoh nih, contoh, seolah-olah baik, kalau tidak berujung pada perspektif kekekalan. Gua sekolah, aku kuliah, selesai kuliah gua jadi bisa cari uang, bangun pavilion di dunia ini untuk supaya aku nyaman dan berkata seperti orang kaya itu, tersedia sekarang lumbung yang penuh, nikmatilah, tidurlah. Nah, itu saudara, itu sistematika yang dibangun di kota besar. Kalau tidak berhenti pada perspektif kekekalan, bahwa sia-sialah semua ini, ya. Ya, semua ini kalau nyawamu diambil daripadamu. Ngerti nggak? Nah, itu saudara, ya. Itu kota besar tuh, ya, yang bisa kita bisa turut, ya, terseret di dalamnya, ya. Semua kota di dunia akan dihancurkan, ya, yaitu mereka yang menjadi pusat kerajaan antikris, ya, yang akan jatuh tak tersisa. Kemudian Allah ingat Babel dan dosa-dosa kerajaan ini dalam melawan kerajaannya, dan Allah menumpahkan cawan yang penuh anggur kegeraman murkanya itu. Pulau lenyap, saudara ingat itu? Gunung menghilang, ya, itu ya. Ini yang terakhir, ya. Mengingatkan kita pada materi ke-6 kan, ya. Sudah tiba hari murka, ya, hari murka besar Allah itu kan. Itu berarti segala sesuatu dalam dunia yang tua ini akan berubah dalam sekejap. Hukuman terakhir tiba saat wajah bumi ini diubah dan Allah duduk di atas tahta putih yang agung. Saudara, tahta putih yang agung, inilah penghakiman tahta putih itu. Nanti saudara bisa baca di Wahyu pasal 20 ayat yang ke-11 sampai ke-15, ya. Oke. Hujan es seberat 100 ton jatuh dari langit membunuh sebagian besar manusia, tetapi orang berdosa, ya, sebagian besar manusia, tetapi orang berdosa bukannya bertobat melainkan mengutuk Allah. Mereka mengeraskan hati dan menolak untuk bertobat. Hukuman yang Allah jatuhkan melalui cawan ke-7 ini sedemikian hebat. Yohanes memakai kata Yunani spodra, amat sangat banyak, yang tidak pernah muncul dalam bagian lain kitab Wahyu. Wah, kata ini diletakkan di akhir kalimat, malah petaka itu sangat dahsyat. Spodra, amat sangat banyak, sedemikian hebat, ya, cuman dipakai di cawan ke-7, ya. Inilah hari penghakiman akan segera datang itu. Nah, dari sini itu saudara, kita masuk ke sini, penghakiman terakhir. Semoga firman ini, ya, dapat mengingatkan kita bahwa aku akan datang segera, kan? Yesus berkata begitu, ya. Berjaga-jagalah, dia akan datang seperti pencuri. Persiapkan diri, selalu, ya, selalu belajar mengenai kebenaran, karena kebenaran itu akan memerdekakan kita, membawa kita lepas dari belenggu-belenggu dunia ini, ya. Mari kita tutup dalam doa. Bapa, terima kasih. Biarlah setiap kebenaran firman yang selalu kami nikmati Tuhan di dalam Zoom Fellowship ini. Mari Allah Roh Kudus
Kekayaan firman itu pasti luar biasa. Mari singkapkan bagi hamba, bagi setiap kami, hamba-hambamu yang ada dalam Zoom Fellowship ini. Engkau yang tahu persis, engkau yang tahu persis apa keadaan hidup mereka. Dan engkau yang tahu cara untuk membebaskan mereka dari belenggu. Melalui setiap kebenaran yang diajarkan. Mari Roh Kudus ajar kami, buka kekayaannya lebih lagi. Supaya kami di dalamnya menemukan damai sejahtera dan sukacita yang Kristus nyatakan di tengah-tengah kerajaannya itu. Sejak di sini, di bumi ini, di tempat kudus yang engkau letakkan, di tengah-tengah umatmu. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Saudara, carilah kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Percaya firman ini, pasti ya dan amin. Engkau tidak akan pernah dikecewakan, tidak akan pernah ditinggalkan sendiri. Penjaga Israel tidak pernah tertidur. Sekalipun ada orang yang menganggapnya kelalaian atau keterlambatan, tapi Allah tidak sedikit pun terlambat. Allah tepati janjinya. Maju terus, tetap teguh. Penyelamatmu, gembalamu sedang berjalan untuk menjumpai engkau. Untuk membawa engkau supaya dia di mana dia berada, kita semua berada. Biarlah firman ini menuntun kita mulai malam hari ini, sejak sekarang ini, sampai selama-lamanya. Sampai dia datang kembali, menjemput kita, membawa kita ke tempatnya. Engkau yang percaya, engkau yang diberkati. Boleh bersama dengan saya katakan, amin. 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 Terima kasih. Amin, amin. You are welcome. Terima kasih kembali. Oke, teman-teman. Itu perjalanannya, ya.